Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul The Social Network. Film ini rilis pada tahun 2010 di USA dengan genre biografi dan drama. Film The Social Network diadaptasi dari buku yang berjudul The Accidental Billionaires. Berbagai kisah menarik yang melatar belakangi bagaimana terciptanya Facebook dan perkembangannya saat ini. Film yang disutradarai oleh David Fincher menceritakan tentang perjalanan Mark Zuckerberg mendirikan Facebook. Sebagai mahasiswa Harvard, perjuangan yang jatuh bangun dari mulai diputusi kekasihnya dan tak terima, ia pun membalasnya dengan membangun situs blog dan telah mengkhianati sahabatnya yang sudah menemaninya dari nol. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada mahasiswa kampus Harvard jurusan IT pada tahun 2004 yang bernama Mark sedang ngedate dengan pacarnya yang bernama Erica. Saat sedang mengobrol, Mark selalu membicarakan hal-hal yang berbau coding kepada Erica. Erica pun selalu mendengarkan obrolan Mark meskipun ia tak mengertinya. Sampai suatu saat obrolan Mark tidak menghargai antara pergaulannya Erica dengan teman-temannya. Karena merasa tersinggung nih teman-teman, Erica pun memutuskan Mark dan mengatakan bahwa lebih baik menjadi teman saja. Mark yang tak mau diputusi merasa sakit hati. Lalu ia pun galau dan pulang ke asrama kampusnya. Dari kegalauannya itu, ia pun diisi dengan menulis blog tentang kejelekannya Erica. Seperti ukuran pakaian dalamnya Erica yang kecil lah dan yang lain-lainnya. Dari menulis blog ini, Mark mendapatkan ide untuk membuat aplikasi yang bernama FaceMesh yang bisa membandingkan dua foto cewek seksi mahasiswi kampus Harvard. Lalu, orang-orang di sana bisa memilih orang-orang yang lebih seksi dengan cara mengumpulkan foto-foto mahasiswi kampus Harvard nih teman-teman. Dengan menghack data-data setiap mahasiswa anak kampus yang memiliki sistem keamanan yang sangat ketat, kemudian Mark pun berhasil membobol semua data-data anak asrama kampus. Dan ia pun masih membutuhkan algoritma prankingan. Namun tidak lama kemudian, datanglah sahabatnya Mark yang bernama Eduardo. Karena kebetulan Eduardo ahli dalam algoritma nih. Lalu Eduardo pun membantu apa yang dibutuhkan oleh Mark. Dan dalam waktu 2 jam, situs FaceMesh sudah diakses oleh 2.200 pengguna nih teman-teman. Dan menurut kalangan laki-laki jomblo, itu sangat menguntungkan situsnya. Tetapi menurut para mahasiswi, situs tersebut sangat merendahkan kaum wanita. Tanpa sengaja, Erica pun melihat blog yang ditulis oleh Mark tentang kejelekan dirinya. Ia pun menangis, dan hampir para semua mahasiswa ngeledeki Erica nih teman-teman. Keesokan harinya, Mark pun dipanggil oleh pihak kampus Harvard karena telah melakukan hacker data-data kampus. Lalu ia pun disidang, tetapi ia tidak merasa bersalah dan merasa bangga karena berkat dia, pihak kampus jadi tahu bahwa situs keamanan kampus tidak aman. Dan ia pun harusnya mendapat penghargaan nih. Akhirnya, ia pun dihukum selama 6 bulan masa percobaan. Dan jika terulang lagi, maka ia akan dikeluarkan dari kampusnya nih teman-teman. Dan karena kejadian itu, sampai masuk ke koran kampus. Beberapa mahasiswa kampus bernama Taylor, Cameron, dan Diva membicarakan tentang Mark. Karena ia bisa membobol situs data-data 7 asrama kampus dalam waktu singkat. Mereka bertiga adalah tim yang mengerjakan proyek situs online sosial media yang bernama Harvard Connection. Lalu mereka bertiga pun mencari tahu tentang Mark dan mengajaknya ke kediamannya untuk berdiskusi. Mark pun memberitahu kepada mereka bahwa ketika SMA, ia pernah membuat aplikasi musik. Lalu ia berikan aplikasi itu secara gratis kepada Microsoft. Lalu mereka akan mendiskusikan Harvard Connection yang nantinya jika kita mengisi akun aplikasi itu, maka kita bisa mengisi ketertarikan kita seperti usia, gender, data diri, dan saling add dengan teman. Awalnya, Mark tidak setuju karena aplikasi itu seperti aplikasi biasa yang tidak ada keistimewaannya.
Tapi akhirnya ia pun setuju untuk bergabung dengan mereka nih teman-teman. Di tengah perjalanan, Mark mengutarakan ide kepada Eduardo untuk membuat situs jejaring sosial yang dapat digunakan oleh mahasiswa kampus yang bernama The Facebook. Nantinya, The Facebook bisa membagikan informasi personal ataupun aktivitas sosial mereka di kampus secara online. Mark menemui Eduardo karena ia membutuhkan modal investasi darinya untuk menyewa server agar membuat situs itu menjadi online. Soalnya, Mark tahu Eduardo adalah anak dari orang kaya. Dengan meyakini Eduardo bahwa situs yang viral karena setiap pengguna yang mereka kenal bisa membagikan aktivitasnya secara online. Mendengar perkataan dari Mark, akhirnya Eduardo pun setuju dan membantu Mark dengan memodalkan sebesar $1.200. Di mana nanti posisi Eduardo sebagai CEO founder dan penanggung jawab keuangannya, sedangkan Mark sebagai CEO-nya. Saat itu juga, Mark sudah berpikir akan memecat Eduardo di tengah perjalanan karena ia iri dengannya bisa masuk ke sebuah perusahaan Phoenix. Ia pun juga beralasan berhalangan hadir kepada Diva dan kawan-kawannya. Setelah selama sebulanan lebih mengembangkan codingnya, Mark mendaftarkan situs-situs domainnya yang bernama The Facebook. Dengan menggunakan aplikasi The Facebook, para penggunanya tidak perlu bertanya kepada calonnya. Karena di The Facebook sudah tertera status, foto profil, gender, dan yang lain-lainnya. Saat berada di asrama, Mark menyuruh Eduardo untuk mempromosikan situs mereka melalui email di Club Phoenix-nya. Dan dalam waktu singkat, 650 mahasiswa Harvard sudah mendaftar akunnya di The Facebook nih teman-teman. Diva yang mengetahui tentang launchingnya The Facebook melalui pacarnya, langsung memberitahu kepada Taylor dan Cameron. Mereka bertiga akhirnya pun menelpon pengacaranya karena akan menuntut Mark bahwa ia sudah menjiplak hasil karyanya. Tetapi saat itu, Taylor melarangnya karena mereka yakin bisa menyelesaikannya masalah ini selayaknya Harvard gentleman tanpa menggunakan pengacara. Saat sedang kuliah umum, Eduardo berkenalan dengan dua cewek sekaligus yang bernama Christy dan Alice. Lalu dua cewek itu pun mengajak Eduardo dan Mark untuk makan malam di sebuah bar. Saat sedang di bar, tak sengaja, Mark melihat mantannya yaitu Erika. Lalu ia pun menghampiri Erika dan menanyakan apakah ia sudah melihat situs yang dibuat oleh Mark. Tetapi balasannya, Erika hanya menyindir Mark dan tidak mengetahui apapun tentang situsnya itu. Ia pun masih sakit hati dengan kata-katanya Mark yang waktu itu. Mendengar sindiran dari Erika, Mark pun berjanji akan melebarkan sayap The Facebook-nya. Yang awalnya hanya kalangan kampus Harvard, kini menjadi Stanford, Columbia, dan Yale. Usaha mereka pun berhasil, hingga didengar Diva dan kawan-kawannya. Karena sudah ketar-ketir kepanasan mendengar perluasan tentang The Facebook milik Mark, Diva dan kawan-kawannya pun bergegas akan menuntut Mark. Sebelum menuntut, mereka akan melaporkannya kepada Rektorat Harvard, dan mereka yakin Rektor Harvard akan meresponnya dengan baik. Merasa mereka berprestasi dan dari keluarga yang terpandang, saat berhadapan dengan Rektorat merasa itu hanya urusan biasa dan pribadi, dan bukan urusan kampus nih teman-teman. Di lain tempat, Eduardo yang sebagai penanggung jawab keuangan The Facebook, ia pun segera mencari sponsor iklan dan bertemu dengan salah satu direktur pengusaha. Tetapi, karena Mark belum siap untuk membisniskan The Facebook, maka ia pun tak terlalu merespon direktur pengusaha itu. Kemudian, Mark, Eduardo, dan Christy menemui calon sponsor di New York, yaitu Sean Parker. Ia adalah owner miliarder dari situs download musik bajakan. Tetapi Eduardo tak menyukai Sean Parker tersebut karena melihat gayanya yang tengil. Kemudian, saat Parker ingin meninggalkan mereka, ia pun mengatakan bahwa The Facebook akan menggunakan kata Facebook saja. Akhirnya, Mark dan Eduardo mengubahnya menjadi facebook.com. Suatu saat, Parker mengajak Mark ke hal-hal yang gak benar nih teman-teman. Hingga ia pun mengompori Mark untuk menyingkirkan Eduardo. Parker juga akan mengembangkan facebook.com ke seluruh dunia. Setelah berjalannya waktu hingga berkembang situsnya Facebook, mereka pun mendapatkan investor untuk pertama kalinya yang akan membiayai $500,000. Lalu Eduardo diminta untuk ke San Francisco.
Sesampainya di sana, ia diminta untuk menandatangani kontrak untuk menukarkan kepemilikan saham, dan saham Eduardo dinaikkan dari sebelumnya untuk kemudahan calon investor baru nanti. Lalu, Mark berhenti kuliahnya untuk 1 semester, sedangkan Eduardo melanjutkan kuliahnya. Mark menyuruh Eduardo untuk datang ke pestanya jika sudah 1 juta pengguna di akhir November nih teman-teman. Singkat cerita, Mark mengundang Eduardo melalui emailnya ke perusahaannya. Tetapi di sana, Eduardo diminta menandatangani untuk menurunkan sahamnya. Kecewa dan tak terima karena Mark juga lebih memilih Sean Parker daripada sahabatnya. Ia pun keluar dari perusahaan Facebook. Setelah Facebook sudah mencapai 1 juta user, orang-orang di sana merayakannya di sebuah pesta nih teman-teman. Saat malam harinya, mereka berpesta. Mark tidak mengikuti pesta tersebut dan tetap berada di kantornya. Saat Parker sedang pesta narkoba, ia pun ditangkap oleh polisi nih teman-teman. Lalu, Parker pun meminta bantuan kepada Mark untuk mengeluarkan dirinya dan masih tetap merasa bahwa ini adalah ulah Eduardo. Tetapi, Mark pun menjawabnya bahwa ia tak mau membantunya dan yang melaporkannya ke polisi adalah Mark sendiri. Merasa itu tak bagus untuk reputasi perusahaannya, Mark pun memecat Parker dan sangat menyesal sudah mengkhianati sahabatnya. Perjuangan membangun Facebook itu, ia sudah banyak mengkhianati berbagai pihak. Kemudian, Mark pun menghadapi gugatan dari Diva dan kawan-kawannya, beserta gugatan dari Eduardo. Tetapi pada akhirnya, mereka mencabut tuntutan itu kepada Mark dan melakukan gugatan secara damai. Kemudian, Mark lalu membuka situs Facebooknya dan menginvite akun Facebooknya Erika, karena ia pun masih belum bisa move on dari Erika nih teman-teman. Dan saat itu, Mark dijuluki sebagai pria termuda terkaya di dunia dengan penghasilan 23 miliar per jamnya nih. Wow. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini sebagai motivasi bagi yang menontonnya. Karena dari kegigihan seorang mahasiswa yang terinovasi menciptakan sebuah situs yang saat ini sangat terkenal yang bernama Facebook. Perjalanan seseorang yang membangun bisnisnya tidaklah mulus begitu saja. Banyak hal dan rintangan yang harus dilaluinya nih. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye.